Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air? Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan segala anugerah kebahagiaan, dunia akhirat. Amin amin ya robbal ngalamin. Bersama Ahmad Channel Indo masih melanjutkan kisah Abu Nawas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Ketemu Abu Nawas, jin jahat dikerjai sampai tobat minta ampun. Alkisah. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke dalam hutan untuk mencari kayu bakar. Ia membawa kapak yang sudah usang dan jelek, sebagai alat untuk mempermudah pekerjaannya dalam mencari kayu bakar. Namun sayangnya, dalam proses pekerjaannya, kapak miliknya itu malah jatuh ke sebuah jurang. Di dalam pekerjaannya itu tak diketahui oleh Abu Nawas, ada makhluk jin yang sedang memperhatikan aktivitas Abu Nawas. Melihat Abu Nawas yang sedang panik dan bingung, karena kapak satu-satunya jatuh ke jurang, jin itu langsung berubah jadi seorang kakek-kakek. Jin yang menjelma jadi kakek itu langsung menanyakan apa yang sedang terjadi. Lalu Abu Nawas mengatakan kalau kapak miliknya jatuh ke jurang dan ia kesulitan mengambilnya. Kemudian kakek itu menawarkan diri membantu mengambil kapak milik Abu Nawas. Namun kapak yang diambil sang kakek dari dalam jurang tersebut, terlihat berbeda, karena kapak yang diambil berlapis emas dan sangat mewah. "Apakah ini kapak milikmu nak?" tanya kakek itu pada Abu Nawas. "Bukan kek, kapakku sudah jelek dan usang," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban itu si kakek jelmaan jin itu lalu turun dan berpura-pura mencari kapaknya lagi. Lalu kakek itu langsung menggantinya lagi. Kali ini kapak yang tidak kalah mewah, yaitu kapak tersebut dilapisi intan dan permata, sehingga terkesan mewah dan sangat bagus sekali. "Apakah ini kapakmu anak muda?" kata kakek itu. "Bukan kek, kapak saya jelek dan berkarat," terang Abu Nawas lagi. Kakek itu pun berkata dalam hatinya, bahwa Abu Nawas ini memang benar-benar orang yang jujur. Sebelum memberikan dua kapak mahal tadi, kakek itu bertanya kepada Abu Nawas, "Mengapa engkau tetap ingin kapaknya yang sudah usang itu?" "Aku tidak mau mengambil yang bukan hak saya kek. Aku adalah orang yang selalu bersyukur dengan apa yang saya miliki. Bagiku kapak jelek ini adalah rezeki yang luar biasa, karena bisa memberikan nafkah yang halal," tutur Abu Nawas kepada si kakek. Kemudian kakek itu turun lagi dan mengambil kapak Abu Nawas. "Hai anak muda, apakah ini kapakmu?" "Iya kek, inilah kapak yang tadi jatuh. Kapak yang sudah usang dan berkarat ini, adalah kapak milikku yang sedang aku cari." Mendengar jawaban Abu Nawas itu, kakek itu berkata dalam hati, "Sungguh ini orang sangat jujur sekali." Akhirnya kakek itu memberikan kapak berlapis emas dan intan permata tadi kepada Abu Nawas. "Hai anak muda, sebagai hadiah karena sudah jujur." Ia pulang dengan membawa 3 kapak, yaitu kapak jelek miliknya, kapak yang terbuat dari emas, dan kapak yang berlapiskan intan permata. Tidak sampai di situ saja, jin tadi masih ingin menguji kejujuran Abu Nawas. Godaan yang diberikannya melalui harta tidak berhasil, akhirnya jin yang menjelma jadi seorang kakek tersebut, akan menguji Abu Nawas dengan cara yang lain, yaitu dengan wanita. Kakek itu kemudian menculik istri Abu Nawas, kemudian menyembunyikannya ke alam jin. Setelah pulang dari hutan, Abu Nawas langsung mencari istrinya. Ia mencari ke semua sudut ruangan ia cari, namun istrinya menghilang secara misterius. Lalu kakek itu datang kepada Abu Nawas dan bertanya, "Hai anak muda, apa yang sedang kamu cari?" Dan jin tersebut menawarkan diri untuk membantunya. Abu Nawas mengatakan, kalau istrinya hilang secara misterius, dan hanya meninggalkan pakaian kotor. "Tenang, aku akan membantumu, dan pasti menemukan istrimu," ujar sang kakek. Tiba-tiba Abu Nawas teringat, kalau kakek itu yang ditemui di hutan saat kapaknya masuk ke jurang, dan memberikannya 2 kapak yang sangat bernilai. "Wah, rupanya kakek itu ingin menguji kejujuranku lagi," kata Abu Nawas di dalam hatinya. Singkat cerita, kakek itu lalu datang membawa wanita yang sangat cantik, dan bertanya kepada Abu Nawas apakah benar orang itu adalah istrinya. Abu Nawas melihat dari ujung kepala sampai kaki, apakah benar wanita ini adalah istrinya. "Benar kek, ini istri saya," kata Abu Nawas meyakinkan. "Bukan, ini bukan istrimu wahai anak muda. Kenapa kau tidak jujur?" "Katanya hidup harus penuh rasa syukur," ucap kakek jelmaan jin itu.
Lalu Abu Nawas menjelaskan, jika ia mengatakan itu bukan istrinya, kejadian yang sama akan seperti kapak tadi, kakek itu nantinya akan membawa satu wanita cantik lagi. Nanti kau akan memberikan dua wanita cantik itu lagi, sama seperti kapak, terang Abu Nawas. Jin yang menyerupai kakek itu langsung tertawa terbahak-bahak, ia tidak menyangka kalau Abu Nawas bukan hanya jujur, tapi juga cerdas. Akhirnya kakek itu mengembalikan istri Abu Nawas. Abu Nawas hebat banget, bisa tahu jumlah bintang di langit, ternyata begini caranya. Alkisah, bermula ketika seluruh menteri dan orang-orang penting di dalam negeri melihat gerak-gerik aneh Baginda Raja, ia menoleh ke sana kemari mencari Abu Nawas yang tidak datang ke istana. Dia pun mengutus para pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Segera saja Abu Nawas datang ke istana. Ketika itu dia tahu Baginda Raja sedang kesal kepadanya. Tapi, ia tidak berani menatap wajah sang raja. Abu Nawas, kenapa kau tidak datang untuk melihatku hari ini? Tanya raja dengan singkat. Saya mohon ampun dengan sangat, Baginda. Saya punya banyak pekerjaan untuk diselesaikan, jawab Abu Nawas. Jadi, kau pikir pekerjaanmu itu lebih penting daripada aku? Tanya balik raja dengan sangat marah dan geram. Abu Nawas terdiam. Kemudian raja melanjutkan perkataannya. Aku ingin menanyaimu beberapa hal. Kau harus jawab dengan benar. Kalau kau tidak bisa menjawab, aku akan menghukummu. Kemudian Abu Nawas bertanya apa saja pertanyaannya wahai Baginda. Pertama, apa yang sedang Tuhan kerjakan sekarang? Kedua, berapa banyak bintang di langit? Ketiga, di mana titik tengah bumi? Tanya raja, dengan geram pada Abu Nawas. Abu Nawas menjawab, saya mohon ampun, Baginda. Saya tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu sekaligus. Baginda harus memenuhi persyaratan sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, bantah Abu Nawas. Apa itu? Tanya balik raja kepada Abu Nawas. Jika Anda bersedia turun dari tahta, saya akan duduk di atasnya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, jawab Abu Nawas. Raja lantas turun dari tahta. Abu Nawas menduduki tahta sultan itu. Kakinya menginjak tikar yang terbuat dari kulit kambing. Abu Nawas, jawab pertanyaanku. Perintah raja yang berdiri kesal di atas lantai. Pertanyaan pertama Anda, apa yang Tuhan lakukan hari ini? Baru saja Tuhan membuat Anda turun dari tahta dan mengangkat seorang manusia awam, yaitu Abu Nawas, ke tahta negeri ini, jawabnya. Keadaan di sana menjadi sangat hening sebelum raja bertanya, bagaimana tentang pertanyaan kedua? Berapa banyak bintang di langit? Baginda, jika Anda benar ingin tahu jumlah bintang di langit, biarkan saya memberitahu Anda, ujar Abu Nawas. Tangan kanannya mengambil tikar kulit kambing dari kakinya. Jumlah dari bintang-bintang sama dengan jumlah bulu di kulit kambing ini. Anda dapat menghitungnya, jika Anda tidak percaya kepada saya. Siapa di dunia ini yang dapat menghitung bulu-bulu kambing? Tanya raja sedikit kesal. Abu Nawas menjawab dengan cepat, itu persoalan yang sama terjadi pada bintang-bintang di langit wahai Baginda. Siapa di dunia ini yang mampu menghitung bintang-bintang di langit? Hanya Tuhan yang tahu. Baiklah, sekarang aku ingin tahu, di mana titik tengah dari bumi? Cepat jawab. Abu Nawas lalu berjalan sekonyong-konyong merenggut tombak di sampingnya, ia lempar tombak itu ke lantai. Tombak itu menancap di depan raja. Baginda, itu merupakan titik tengah bumi. Kalau Anda tidak percaya kepada saya, perintahkan orangmu untuk mengukur jaraknya dari barat, timur, utara, selatan. Abu Nawas, siapa yang bisa mengukur jarak itu? Tanya raja. Anda benar, Baginda. Hanya Tuhan yang tahu titik tengah, bukan saya Abu Nawas, juga bukan raja Baginda juga, Abu Nawas menjawab tenang. Saat ia mendengar jawaban itu, raja menyadari bahwa Abu Nawas benar-benar seorang yang cerdas dan bijaksana, ia mencintainya lebih dari sebelumnya, lalu raja tersenyum lega, dan memberi hadiah pada Abu Nawas. Hai Abu Nawas, kamu harus 1 bulan sekali datang ke istana untuk berdebat denganku, kata Baginda Raja dan meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas hanya diam, kemudian ia pergi meninggalkan istana sambil membawa hadiah dari Baginda Raja. Kisah selanjutnya, Barsisa, ahli ibadah yang berzina, membunuh, akhirnya sujud kepada setan. Alkisah, ada seorang ahli ibadah selama 220 tahun, bahkan sudah memiliki ribuan santri, ia meninggal dunia dalam keadaan kafir dan su'ul khotimah.
Lantas perbuatan apa yang menyebabkan dirinya kafir dan mati dalam keadaan buruk? Kisah ini dialami oleh Barsisa, seorang ahli ibadah yang mempunyai 60.000 santri, dan seluruh santrinya bisa berjalan di angkasa karena berkah ilmunya. Tak tanggung-tanggung, ia beribadah selama 220 tahun tanpa sekalipun melakukan perbuatan maksiat. Melihat para malaikat sangat kagum dengan sosok tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, "Apa yang kalian kagumkan darinya, sesungguhnya aku lebih mengerti dari apa yang kalian mengerti. Sesungguhnya Barsisa dalam pengertianku akan berbuat kufur, dan masuk neraka untuk selama-lamanya sebab minum khamar." Mendengar firman Allah tersebut, para iblis laknatullah pun tersenyum, dan mengerti apa yang harus ia lakukan guna menggoda Barsisa. Iblis kemudian mendatangi Barsisa di pondoknya, dengan menyamar sebagai pemuda ahli ibadah, yang memakai jubah putih terbaik dan juga memakai wewangian. Barsisa kemudian memanggil si pemuda tersebut seraya bertanya, "Siapa kamu dan ada keperluan apa ke sini?" Iblis kemudian menjawab, "Saya adalah seorang hamba. Saya datang untuk membantu ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang ingin beribadah kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai pemiliknya," jawab Barsisa. Kemudian iblis itikaf, dan kemudian beribadah di masjid selama 3 hari 3 malam tanpa makan dan tidur. Melihat ibadahnya yang seperti itu, Barsisa takjub seraya berkata, "Saya beribadah kepada Allah selama kurang lebih 220 tahun, namun tidak pernah mengerjakan seperti apa yang kamu kerjakan." Kemudian iblis berkata, "Aku telah berbuat dosa, oleh sebab itu aku terus mengingatnya agar rasa kantuk, lelah dan laparku hilang." Kemudian Barsisa bertanya, "Bagaimana caranya agar aku bisa seperti engkau?" Kemudian iblis menjawab, "Pergi dan berbuat maksiatlah kepada Allah, kemudian cepat-cepat bertaubatlah, karena Allah Maha Pemberi Ampun." Barsisa lanjut bertanya, "Apa yang harus aku lakukan?" Iblis lalu menjawab dengan lantang, "Zina." Barsisa berkata, "Itu perbuatan terlarang, aku tidak akan melakukan perbuatan keji itu." Iblis lalu berkata lagi, "Bunuh orang mukmin." Barsisa menjawab tegas, "Aku tidak akan melakukan itu." Tak mau kalah, lalu iblis berkata, "Minum khamar yang memabukkan, karena ini adalah yang paling ringan dan Allah akan mudah mengampunimu." Barsisa kemudian berkata, "Minum minuman yang memabukkan juga sebuah larangan." Iblis kemudian berkata, "Minum sedikit saja dan jangan sampai engkau mabuk." Mulai luluh dengan bujuk rayu iblis, Barsisa lanjut bertanya, "Di mana aku akan melakukannya?" Iblis menjawab, "Pergilah ke desa ini." Barsisa kemudian segera pergi menuju tempat yang disebutkan oleh pemuda ahli ibadah. Di tempat tersebut, ia melihat sebuah warung yang menjual minum-minuman keras. Barsisa kemudian memesan dan menenggak 1 gelas. Di tempat tersebut, ia melihat sebuah warung yang menjual minum-minuman keras. Barsisa kemudian memesan dan menenggak 1 gelas. Karena sebelumnya belum pernah minum, ia langsung setengah mabuk, ketagihan dan minta tambah hingga mabuk parah. Melihat penjual warung bertubuh langsing dan cantik, Barsisa lalu berbuat zina. Setelah berbuat zina, Barsisa membunuh perempuan tersebut karena takut apa yang diperbuatnya akan diketahui orang. Dalam keadaan seperti itu, iblis menyamar sebagai suami perempuan penjual minum-minuman keras dan melaporkan kejadian tersebut kepada hakim dan masyarakat. Barsisa pun akhirnya ditangkap beramai-ramai dan dihukum jilid sebanyak 80 kali karena minum khamar, 100 kali karena berzina, dan disalib sebab telah membunuh. Dalam keadaan tersalib, iblis muncul sebagai orang ahli ibadah yang pernah ditemuinya. Kemudian iblis bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Barsisa kemudian menjawab, "Barang siapa menuruti ajakan jelek, maka inilah balasannya." Iblis lalu berkata, "Selama 220 tahun aku tersiksa karena ibadahmu, hingga aku menjerumuskanmu seperti ini. Namun apabila kamu ingin bebas, aku bisa membebaskanmu." Barsisa lanjut berkata, "Bagaimana caranya?" Iblis lanjut berkata, "Sujudlah kepadaku 1 kali." Barsisa kemudian berujar, "Aku tidak dapat melakukan itu dalam keadaan tersalib seperti ini." Iblis lalu berkata lagi, "Sujudlah dengan isyarat." Barsisa pun sujud dengan isyarat dan kufur kepada Allah. Di saat itulah Allah mengambil nyawanya, serta ia meninggal dunia tanpa membawa keimanan. Nauzubillahi min zalik.